Amerika tuh for the longest time cuma segini, 50, 40, pokoknya between this, ya kan? Pas dia krisis, equity-nya hancur kan, turun sampai 40. Dia QE, sejak QE itu naiknya orang gila, end up jadi 67. Karena habis QE, kalau kalian ingat yang naik apa? Yang Amerika, teknologi. Karena cost-nya nol kan, uang kan negatif, carry malah, cost-nya nol, jadi orang bisa burn. Lahirlah emas, dulu Amazon lahir tahun 2000 tapi udah mau mati. Begitu kena QE hidup, karena uang murah, ya kan? Hiduplah itu semua, Amazon lah, Tesla lah. Tesla tuh profitnya berapa? Gak ada weh. For the longest time gak punya profit, baru berapa tahun kemudiannya dia mobilnya bisa hit berapa baru angkanya kan. Dulu kan negatif terus, lebih lama di Magoto negatifnya. Tapi gak apa-apa karena uang murah. Terus karena ada cheap funding dan dimaafkan sama investor, orang bisa ini kan, bisa kayak percobaan banyak kan, akhirnya ya itu karena Amerika kok tech dan tech itu valuasi ke orang gila 100 kali PE, NPK berapa? 100 kali. Dulu juga nggak cuan, begitu menemukan sesuatu AI booming, dia cuannya lipat-lipat naik ya kan? Rekomendasinya 5 kali lipat. Jadi tapi sejak kiri Amerika itu teknologinya booming, jadi kayak new wave gitu kan. New wave itu semua kan Nasdaq. Terus total semua orang ngapain gue invest negara lain? They don't have this, they don't have Tesla, they don't have ChatGPT, they don't have Nvidia, they don't have ini. Beli aja itu company naik puluhan kali kan, sampai berapa Nvidia naik berapa? Jadi $10 pergi 400, whatever the price now, 160 ya. Tapi itu udah stock split, itu udah stock split itu. Gak ada yang nyemprit FCA, gak ada yang nyemprit UMA. Ya kan, kalau naik 125% gak ada yang nyemprit. Ya udah, ngapain lu negara lain? But, lu lihat ini. Orang mau jual US. Jadi kalau lu baca semua report Goldman Sachs, semua report Morgan Stanley yang nulis berarti orang sana sendiri kan. Kita langganan Goldman, jadi gue tahu. Goldman, UBS Eropa, Goldman, Morgan Stanley, JP Morgan, semua ngomong sell US equity. Karena ya satu sipan gila, terus ancaman tarif, terus ancaman budgetnya meledak, terus orang itu kan yang stok. Kalau kita diomongin konsentrasi di PP, ini konsentrasi di 7 stok juga sama. Kalau kita mungkin brand gitu-gitu kan, ya ini juga sama, 7 company aja nggak ada yang marahin gitu kan. Nah, management itu 37% dari S&P loh, ya kan? Terus konsentrasi itu ada downside risk karena ini company valuasinya gila-gilaan. Jadi kalau miss sedikit aja, orang langsung punishnya signifikan. Nah, questionnya kalau ingat tahun lalu semuanya AI. Sekarang tau keluar DeepSeek gitu kan, ternyata murah. Ternyata ngajarin AI nggak semahal itu. Jadi orang question nih, capex yang gue spend buat AI kan balik modal apa enggak gitu kan? Kenapa Cina bisa murah begitu? Kenapa gue di Amerika ngajarin si AI-nya lebih mahal gitu kan? Nah, jadi dan udah banyak company yang AI startup itu pada closing down. Makanya kalau yang US nggak menemukan sesuatu yang hype yang sekarang ini bisa kayak tambah, kalau ada yang miss pasti orang tambah udah jual kamu. Nah kebetulan karena tadi kalau kan ingat semua orang ngomong apa US dollar weakening kan. Jadi kalau fund manager US yang manage global fund, lu tim US dollar weakening aja udah mau kabur. Terus belum lihat ini AI ini kalau sampai collab karena tadi 7 saham itu 37% market cap nge-drag kan, pasti mereka kabur duluan kan. Kata-kata US dollar weakening itu mereka pasti keluar dari Amerika. Maka nanti lu lihat Amerika mulai turun kan, nanti chartnya ini kan. Nih, mulai turun. Nah, first diversification flow pertama yang keluar dari Amerika itu masuk ke MSCI World X USA. Jadi ini kita mau indeks MSCI itu banyak banget. MSCI Global itu ada USA di dalam. MSCI Global X USA semua negara kecuali US. Jadi karena orang takut US, yang dibeli pertama kali adalah MSCI World X USA divisi
tadi itu si US turun, ini naik sampai break, dia punya resist whatever. Jadi uang yang masuk ini kenceng banget, jadi beli semua kecuali US, ya kan? Terus apakah Indonesia ada di dalam sana? Ada satu BCA, jangan nggak ada, semua nggak ada, cuma ada satu saham Indonesia di MSCI World Ex USA, BCA. Makanya BCA paling mendingan dari semua 4 bank yang lo lihat. Dari bottom 7.000 masih balik ke 9.000, sementara BRI Mandiri oke loh. BRI masih semua terpuruk gitu kan di bawah. Karena duit yang masuk ke situ yang kecepatan cuma BCA. Yang lain kagak ada di sana. Nah, udah pertama kali ke MSCI World, kedua kemana? MSCI World dan MSCI IM. Kedua tuh bisa ke IM. Tapi IM itu takut kalau fund dari US. Karena IM itu ada Cina. Cina di situ gede. 20 berapa tuh? Cina is like 20 something percent, so Cina percentage. Jadi orang nggak mau kalau masuk ke MSCI IM karena di Amerika kan anti Cina. Itu keriris. Kalau lu masuk, ya kalau lu benar, kalau lu sampai salah, job lu hilang. Kan tuh gue bilang gue beli di Cina, masih di Cina gitu kan. Jadi makanya dibeli yang MSCI World. Karena yang MSCI IM dan yang ada Cina-nya itu orang nggak mau beli gitu kan. Padahal Indonesia ada di situ tuh, MSCI IM lumayan banyak. Indonesia di situ ada 7 company di dalam situ, tapi nggak kecipratan duit banyak. Karena yang duit Amerika nggak ke situ, masuknya ya ke World yang nggak ada, yang Cina-nya ada tapi kecil. Kalau itu kan Cina gede banget. Kalau yang World cuma di bawah, cuma berapa tuh? Oh lebih dikit lah, 8% doang Cina di sana. Kalau yang di IM sebelah kiri Cina tuh kayak 20-an lebih. Nah, foreign outflow, sedihnya ya apa? CI flow kumulatif, ya kan? Dari tahun 2000-an, kita ini waktu itu naik, itu turun, Big Bang turun, sampai September masih turun, kumulatif sampai sini sorry. Ini orang gua nggak ganti title-nya, tapi aku lihat sudah sedikit sampai Juni 25 itu masih minus, sempat naik sementara kemarin bulan Mei dan turun lagi. Aslinya belum balik, ya karena angka kita setiap kali keluar CTP Growth elek terus kan, beritanya busuk terus gimana. Jadi DCI kalau nggak ada si Kongo, kan saya DCI 9 nih, ya kan. Kalau nggak ada si Kongo tuh DCI kita nggak tuh dikeluarin 7 Kongo kan kita Magnificent 7-nya Kongo minusnya 23%, kita sekarang di 5.000 kalau nggak ada PP. Nggak ada PP, nggak ada DCII, nggak ada DCSSA, kita di situ tuh. Lo kurangin lagi 4B-nya dihilangin lagi, kita 5.300. Jadi bersyukurlah kita ada Kongo, masih ada kepala 6 ya. Nah, jadi kalau kayak gini, ini mau ngapain nih? Gue ada mas katanya, walaupun Kongo support kita nih, CDIA lo nih katanya, pasti semua mau beli CDIA kan? Bisa keluar kan? Lo tau lo bakal berapa dapatnya? Lo masukin 100 juta cuma dapat 10 lah, ya kan? Itu 0,2 loh, itu 200.000 loh. Lo double bagger cuma 200.000 loh. Itu dapat padahal masih nombok. Jadi lo kalau masukin 1M 2 juta. Karena gue tanya worth it nggak jualan barang yang lain untuk dapat yang segitu, ya kan? Tapi banyak orang 2 hari ini jualan, karena kan uangnya mesti ready kapan? 1 Juli kan? Paling kalau mau aman kan? Karena penawaran 2-4 begitu lu masukin cepet kan dekat uang. Tapi tak tahu 0,2 itu the best you can get, bisa 0,1. Karena free float-nya tuh yang di luar buat kalian cuma 450M. Terus dari 450M itu tadi malam yang bagian pooling hari pertama udah masuk 9T. 9T itu cuma dapat barang 1,7.
2,6 sorry, 2,550 kalau mau persis. 9T. Berarti ada 7T yang tidak dapat. Itu sebenarnya baru hari pertama, belum hari ini. Mungkin hari ini sudah jadi 20T kali. Jadi banyak tidak dapat, semua tumpuk berat di polling. Dengan polling 450M. Kalau ada 20-30T di polling, jadi kok lo tambahan jam. Bisa coba data men. Ya maksud gua, ya orang mau dapat. Walau beker sampai mau beker piro. Ya kan jangan sampai lu gara-gara FOMO terus jualan semua nih, kosongin RDM semua, all in CDIA. Nyesel, dapetnya cuma komen, terus habis itu uangnya balik ke rekening lu mesti ngejar barang yang kemarin kan. Dan yang kejar 1 juta, rame-rame yang tadi masukin kulit ngejar ini lagi semua, kejar-kejaran. Waktu jualan juga kayak hari ini jualannya cepet-cepetan, nanti beli kapan nikmatinya, kapan cuannya. Kan harusnya buy low sell high, kan sell low buy high. Jadi menurut gua nggak usah. Kalau mau pun iseng, beneran dapetnya nggak bakal dapetnya. Dapetnya gitu. Bisa naik berapa kali kita nggak tahu, tapi kan lu tahu kalau lebih dari 3 kali arah kan disempit rumah. Nah jadi lu tuh nih uang lu, kalau 3 kali arah 200.000 lu dapat jadi berapa? Ya, itu deh. Si petnya oke, kalian dapat dari 400.000 gitu, cuma 200.000 gitu kan. Habis itu duit sisanya lu kejar lagi sama lu jual-jual ini. Worth it nggak? Pikir sini gue bukan nggak boleh beli, boleh, tapi dapatnya kayak gitu. Gue kasih tau aja. Ini gue berdapet laporan soalnya dari Inan kan bukanannya kan. Tadi malam udah masuk 9T, hari ini nggak tahu bisa 20 kan. Ini dari yang pooling, yang pokoknya yang fixed allotment. Berarti itu kalau nggak dapat kan lempar ke IPO semua. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini jadi ya, kalau tuh KPTC berapa? Nah, ini orang-orang kan pasti jualan harinya sama besok. Masih jual ini besok pagi tampung. Kan orang-orang yang pada jualan mau templos itu kan supaya orang masuk tanggal 1 kan. Besok hari terakhir toh, kalau tanggal 30 kan mepet, hari Jumat libur. Besok whoever barang-barang PP yang dibanting sikap. Toh ini masuk price lagi. Ngapain lu ngejar yang sebelah sana? Dapat 200.000. Di sini lu dapat banyak, ini misalnya naik cuma 5%, tapi duitnya kecil kan, apa 10 juta di sini kan, mungkin ribunya 10% deh. Lu udah cuma berapa dapat di sana 200.000, tunggu beger aja kan mesti 3 hari. Arah-arah, takut rumah, tunggu turun dikit, tunggu 1 bulan depan arah-arah gitu kan. Dan waktu turun lu beli aja. Waktu mereka buka gitu kan masih ada itu takut arah, takut rumah. Ya lu beli SDK waktu itu. Mungkin nggak dibawa, tapi dapat banyak. Ya yang besok yang kelas yang masih mau menguras RT apa ATM besok nih yang ditanya. Yang menurutku shopping besok. Menurutku ya. Soalnya nanti dapatnya cuma 0,3 kan pasti panik-panik semua. Buyback. Duitnya balik artinya langsung buyback kan. Toh barangnya dia move-nya together. Kalau jatuh semua naik barang kan tinggal satu naik 5%, satu naik 3%, satu naik 25% gitu aja. Kalau lu nggak mau takut ketinggalan sebar, ketinggalan semua. Kan dia soal naik barang. Apalagi yang menanya? Bang, oke. Ya gue kasih ceritain panjang lebar. Cuma ada satu yang dapat flow BCA. Antam itu kalau mau masuk MSCI mesti 3.000 lebih. Kalau nggak 3.000 lebih nggak masuk Antam. Nah, ini yang bagus lagi. Kemarin gue ketemu UBS. Jadi UBS tuh bilang asing yang long only itu penting. Soalnya asing long only itu yang jualan BRI triliunan itu si long only. Capital, Fidelity itu yang jualannya kemarin itu habisin BRI berpuluh-puluh triliun itu. Jadi asing long only itu sekarang belinya di Indonesia bukan bank. Jadi kalian punya bank, sok maaf itu nggak bakal kemana-mana. Karena mereka kan tetap sell US,
kan takut bias ya. Jadi tetap mereka kan memang portfolio ini tuh ada Indonesia portionnya lah. Jadi memang ada porsi Indonesianya. Cuman masuknya nggak di bank. Jadi kalau kalian mengharapkan asing masuk Indonesia di bank, kecuali pasti. Cuma BCA doang banknya. Di luar BCA mereka nggak beli, tapi mereka beli Antam. Mereka punya komoditi. Karena mereka pikir US dollar yang melemah, itu di expect kan pasti turun di 200. Biasanya kalau di expect turun tuh komoditi naik. In this time komoditinya naik gold kan, satu itu ya karena macam-macam alasan yang gua kasih. Tapi overall kalau US dollar melemah for longer term semuanya bakal naik. Gold ini kan karena sentral bank beli plus perang, ya kan? Tapi yang lain pelan-pelan masih naik. Cuma naik berapa cepat yang mana? We don't know. Indonesia kan sekarang punya cuma nikel dan Antam tuh kebetulan nikel and gold. Ya udah, ini orang-orang pikir ngapain kok beli bank? BRI aja bayar bunga 7% lebih. Gold pasti naik kan? Antam liquid kan? Mereka pada beli komoditi Antam, Inco, pokoknya mereka pada beli komoditi. Mereka pada beli itu yang kelompok ini. Masuknya kali ini bukan bank. Jadi kalau kalian tunggu asing duduk manis di bank juga kecelik lah. Jadi Indonesia tuh always cycle. Tahun 90-an itu kalau asing masuk Indonesia, semua ngomongnya apa? Consumer. Growing population, younger generation, middle class is forming. Belinya consumer. Consumer geser dikit retailer. Alfamart, Ace, Mapi, Mapa dulu favorit semua orang. Asing pasti punya. Asing tuh dari dulu ya awal-awal ya. Consumer semua punya apa? Gudang Garam, Sampurna, Indofood. Mayora nggak punya karena nggak liquid. Ada yang punya tapi bukan yang big guys. Yang punya yang smaller size karena Mayora kan nggak liquid. Asing belinya tuh yang gede-gede Indofood, rokok-rokokan, terus Alfamart. Habis itu, nah geser dikit lagi, oh gue udah punya konsumennya, gue beli retailernya. Mapi, dulu gak ada Mapa. Mapi kan, itu asing punya favorit. Ace Hardware, asing punya favorit. Dua ini dulu nih yang asingnya penuh nih. Karena waktu asing keluar, Ace-nya juga kelep gitu kan. Terus geser lagi dikit, yang kecil-kecil punya era dikit gitu kan, karena era kan kecil dulu. Gak gede, jadi gak banyak punya. Ramayana dulu tahun 98 favorit. Terus karena growing middle class, story-nya itu kan lower class, jadi orang pindah ke Mapi karena Mapi kan middle class, jadi orang untuk pindah ke Mapi. Nah itu tematik tahun 2000-an lebih, yang Amerika 2010 tuh mulai bang, karena BCA jadi bagus banget kan, terus BRI jadi bagus, Mandiri jadi bagus, pokoknya Mandiri bosnya ganti ke Agus M itu jadi favorit. Terus BRI juga, karena BRI kan monyet aja, pokoknya bank itu terjalan. Terus CEO nya jadi monyet juga jalan. Itu 100 tahun punya sistem, bisa sampai ke desa-desa gitu. Jadi itu bank itu sudah autopilot pasti cuan. Kalau sama BRI nggak bisa cuan, itu berarti di bawah tuh nggak ada duit. Gitu aja. Semiskin itu sama BRI nggak bisa cuan. Jadi karena BRI doing well at that time, tambah BCA super well sejak diambil Jarum, terus si Mandiri jadi bagus, ya kan, BNI nggak pernah bagus, itu favoritnya semua asing bank dan liquid dan gede. Jadi waktu itu semua bang, terus konsumernya kena tabok gitu kan, rokok kena ESG goodbye. Jadi nggak usah beli konsumer, tinggal Indofood dan ICB, tapi Indofood tuh nggak pernah bayar dividen, jadi males. Terus favoritnya ICBP, saya dulu kan pasti bayar dividen ke atas. Astra used to, waktu zamannya konsumer, Astra kan termasuk konsumer. Dulu sempat favorit tuh. Tapi kan terakhir ini sejak ada EV, dia lihat Thailand. Begitu EV-nya keluar, BYD masuk Thailand, penjualannya Toyota turun 30%. Jadi begitu BYD masuk Indo, the first thing yang dijual asing itu Astra dan never look back. Kalau lu lihat di jalan sekarang, every new car tuh banyakkan EV daripada dari mobil yang biasa. Dan orang sekarang tuh sudah biasa banget beli yang EV ya, kayak BYD itu yang si lain tuh doing quite well. Walaupun harga kalian pokoknya zaman sekarang ya, kalau beli mobil, kecuali mobil antik supercar gitu kan, Ferrari itu pokoknya yang that level, jangan anggap beli mobil itu aset. Mobil zaman now itu dipakai sampai rusak, jebol,
buang, karena nggak bakal naik. Karena BYD setiap tahun bakal turunin harga 25%. Jadi mobil yang mau beli sekarang itu tahun depan tambah turun. Keluar bengkel, keluar showroom aja udah turun. Total BYD bilang, oh ya kita clearance minus 20%, ya turun semua. Seal sekarang berapa? Ya baru announce kan minus 25%. Makanya dulu beli 800 kan, gue juga punya. Jangan salah, gue juga punya Seal. Kita kayak orang nomor 10 ya punya di Indonesia waktu itu. Ya sudah rugi, instant loss. Ya udah pakai sampai jebol, sampai didorong tadi baterainya soak. Jadi mobil itu is no longer aset. Padahal Toyota ngajarin lu mobil itu aset. Karena dulu mobil harga naik terus. Jadi lu pakai kijang, lu cuma pakai turunnya nggak banyak. Tapi dirusak sama Cina, mobil itu bukan aset. Jadi ke depan itu, lu kalau punya aset ya suram. Karena orang nggak mikir beli mobil aset-aset anymore. Ngapain beli mahal-mahal? Dan China is getting cheaper. Barang yang dulu Alia itu 300 juta di Cina dapat mobil lumayan sekarang kan. Gue gak tahu si Lion berapa deh, tapi maksudnya Alia bentuknya kayak gitu, yang ini lumayan gitu loh. Berapa? Si Lion ya? Gue gak gitu tau mobil, tapi gue tahu Cina itu pokoknya propositionnya tambah terus kayak sini. Apa? Yang Alphard versi Cina itu? Nah, Denza Alphard 1,8 M ini nggak sampai 1 M nih. Bakal turun juga. Kalau BYD bilang potong harga. Jadi, beli Alphard. Gue belum beli Denza sih, lagi mikir. Kalau misalnya nabrak 3 kali total loss gitu kan, sama beli 1 Alphard. Ya loh. Jebol baterai gitu. Jadi, Astra suram, rusak. Bakri itu, oke, kalau bumi itu si CIC masih jualan terus. Setiap kali startan harga diguyur, lu capek. Walaupun dan kuasinya itu yang belum di-approve. Kuasinya itu di-approve shareholder-nya bumi, OJK-nya belum approve. Kan dulu dijegal OJK, nasibnya nggak bisa jual sama PT. Yang jegal tuh OJK. Kan dulu dia mau kuasi tahun lalu nggak bisa. OJK nggak approve. Tahun ini juga belum loh. Kalau nggak ada kuasi itu bumi masalah. BRMS tuh dia tujuannya beda, dia mau MSCI. Dia perlu 500 lebih untuk masuk MSCI, 540 tergantung dolar berapa. Dia tujuannya MSCI, dada harus MSCI. Terus BRMS tuh story-nya masih oke, gold ya kan, masih inline. Kalau yang bumi kan gold, oke. Terus belum kuasi, kalau ada CIC jualan adalah apa? Kalau emasnya kan pasti dipompong, ya kan? Maksudnya story-nya masih inline sama gold. Gue panjang lebarnya itu isinya yang aman cuma gold, yang aman loh ya. Tinggal lu bentuknya apa aja gitu kan? Bentuk batangan, bentuk kertas atau bentuk saham gitu aja kan? Pokoknya mas. Sebenarnya paling aman ya batangan. Tapi batangan harganya naik ya lu kalau begitu jual kan minus juga. Transaction cost-nya gede. Nah kalau yang saham ada tukang gorengnya, jadi mana nih tinggal pilih. Gitu aja. Hah? Ayam aduh kok sih nggak lihat anaknya Jawa Tengah. Ayamnya siapa yang beli? Ya kan? Apa? Itu cepin ada di MSCI, kalau ada flow masuk ke MSCI pasti cepin ikut naik. MSCI Indonesia dan MSCI Emerging Market. Tapi nggak ada di World, yang di World cuma di MSCI. Tapi secara bisnis, lo lihat deh, suram. Persis pak, gini loh, ayam itu daging paling murah. Kalau lo sampai harus bunuh ayam supaya harga ayam yang naik, itu berarti nggak ada orang punya duit untuk bayar ayam itu. Benar nggak logikanya? Kalau ayam sampai turah-turah, sementara banyak orang miskin nggak bisa makan, dan lo bunuh tuh ayam supaya harganya naik, berarti duit di bawah tuh benar-benar nggak ada. Gue yang bingung kenapa nggak didonin aja gitu kan? Ya daripada lu bunuhin, kasih orang lah, kan banyak yang nggak bisa makan ayam. Tapi kadang nanti merusak harga, kita rugi, sudah lah terserah lu. Tapi gue juga, pokoknya kalau mau beli ayam itu harus make sure orang yang bawa ini ada uang.
Karena itu the cheapest protein. The first protein dia makan tuh pasti ayam atau telur. Ya just produksinya ayam gitu kan. Kalau ini nggak ada duit, lu ngapain beli saham ayam? Ya kan, kalau ini nggak ada duit, beef itu makanan orang kaya, beda. Kalau ayam tuh makanan ini orang bawah, itu paling murah selain ikan ya. Kenapa memang? Kalau itu paling penting dia dapat spektrum, ya. Kalau dapat spektrum masih naik. Jadi WiFi itu hartanya dia itu yang paling penting nanti lelang spektrum bulan Juni. Spektrum 1400. Karena si Jepang itu mau invest di WiFi kalau dia dapat spektrum. NTT whatever yang mereka tanda tangan itu cuma masuk kalau spektrumnya masuk. Dan dapat pasti dapat itu ada SIM kan, injek kaki juga ada spektrum.